Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmi Apriani dengan NIM 2220103056. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan soal UAS dari Bapak Antoni. Yang pertama, jelaskan apa itu asas equality before the law dan asas presumption of innocence, serta berikan contohnya. Yang pertama yaitu asas equality before the law, asas kesamaan di hadapan hukum. Asas ini menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau jabatan. Contohnya, seorang pejabat didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan diadili melalui proses hukum yang sama seperti masyarakat biasa. Yang kedua yaitu asas presumption of innocence. Asas ini asas yang tidak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Contohnya, seseorang ditangkap karena dicurigai melakukan pencurian, ia tetap dianggap tidak bersalah sampai pengadilan selesai memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan vonis terdakwa. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa itu pra-peradilan, mengapa pra-peradilan perlu dilakukan dan apa konsekuensi apabila pra-peradilan dikabulkan. Pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Alasan pra-peradilan dilakukan yaitu pertama, penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Kedua, penghentian penyidikan atau penghentian penuntut yang tidak sah. Yang ketiga yaitu penyitaan yang tidak sah. Konsekuensi jika peradilan dikabulkan. Jika pra-peradilan dikabulkan, maka pengadilan dapat memerintah pelepasan tersangka dari penahanan, menghentikan penyidikan atau penghentian penuntutan, pengembalian benda yang disita. Yang ketiga adalah jelaskan apa itu proses penuntutan, apa saja kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dan apa itu defenderi. Proses penuntutan adalah tahap penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam tahap ini, jaksa penuntut umum mewakili negara untuk mendakwa terdakwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya. Kewenangan yang dimiliki oleh jaksa antara lain: 1. Melakukan penyidikan dan penyelidikan. 2. Membuat surat dakwaan. 3. Memelihara dan mengajukan tuntutan pidana di pengadilan. 4. Laksanakan penetapan hukum. 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Defenderi adalah kewenangan jaksa agung untuk menyampaikan perkara demi kepentingan negara. Artinya, jaksa agung dapat memutuskan untuk tidak menuntut suatu perkara meskipun perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Yang keempat yaitu jelaskan apa perbedaan rule of law and red. Rule of law adalah konsep yang berasal dari tradisi hukum Inggris yang menekankan bahwa semua individu termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Ini menekankan pentingnya hukum sebagai pengatur kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua warga. Rechtsstaat adalah konsep yang berasal dari tradisi hukum Jerman, juga sama menekankan pentingnya keadilan, tetapi dengan penekanan khusus pada perlindungan hak asasi individu dan pembatasan kekuasaan pemerintahan oleh hukum. Yang kelima, jelaskan apa peranan advokat dalam perkara pidana dan apa itu Miranda Law, dan apakah KUHP telah mengadopsi Miranda Law. Peran advokat dalam perkara pidana sangat penting karena mereka berfungsi sebagai pembela hukum yang melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil. Miranda Law adalah istilah yang merujuk pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang berisi peraturan yang mewajibkan polisi memberitahu tersangka tentang hak-hak mereka dalam proses penangkapan. Apakah KUHP telah mengadopsi Miranda Law di Indonesia? KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak secara langsung mengadopsi Miranda Law, tetapi dalam praktiknya polisi diwajibkan memberikan pemberitahuan hak kepada tersangka sebelum melakukan pemeriksaan atau interogasi.
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah, mari kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.